Halo Sobat Investor, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Pada awal April saya sempat mengupdate perkembangan dari dana pensiun saya dan ternyata hari ini selang waktu 3 minggu, portfolio dari dana pensiun saya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan di video ini saya akan coba ceritakan pada Sobat Investor ya, apa penyebab naiknya portfolio dana pensiun saya yang di awal April lalu itu nominalnya adalah 939 juta dan sekarang naik menjadi 971 juta. Dan di akhir video saya juga akan menjawab pertanyaan favorit yang masuk selama berminggu-minggu, yaitu apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi reksadana indeks. Oke Sobat Investor, ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit yang saya akses via web. Nah, apabila Sobat Investor lihat di sini, ini adalah nilai dari portfolio dana pensiun saya, totalnya adalah 971 juta dan ini adalah nilai pada tanggal 27 April 2022. Total keuntungan kumulatif saya itu adalah 241 juta ya, artinya modal yang saya gunakan untuk investasi itu adalah 971 dikurangin 241, yaitu sekitar 730 juta. Imbal hasilnya setara dengan plus 33,13%. Nah, sekarang kita akan coba lihat performa dari portfolio saya. Kita klik di sini portfolio, kemudian kita lihat performa portfolionya seperti apa. Saya pertama kali mulai investasi itu tepatnya di 11 November 2019 dengan nominal hanya Rp200.000. Pelan-pelan saya melakukan top up investasi dan terus-menerus saya lakukan sampai investasinya bertambah banyak dan pada akhirnya sampai saat ini portfolio saya menyentuh nilai tertingginya di 971 juta rupiah. Nah, kita akan coba lihat ya historinya. Kalau kita lihat dalam satu hari terakhir, portfolio saya meningkat sekitar hampir 8 juta rupiah atau setara dengan 1%. Dalam satu bulan itu meningkat 6%. Dalam 3 bulan itu meningkat sekitar 13%. Year to date itu sudah sekitar 15%. Dalam satu tahun terakhir portfolio saya meningkat sebesar 20,76%. Tetapi perhatikan ya Sobat Investor, dalam satu tahun ke depan bisa saja portfolionya bukan tambah naik 20%. Bisa jadi karena ada satu dan lain hal, pasar saham sedang turun, pasar obligasi sedang turun, portfolio saya bisa jadi mengalami penurunan. Jadi apapun gejolak yang terjadi di 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan seterusnya, itu tidak ada artinya bagi dana pensiun yang nantinya baru saya akan pakai 15-20 tahun yang akan datang. Untuk dana pensiun, saya ada 7 produk di mana terbagi menjadi 3 jenis. Ada reksadana pasar uang, kemudian ada reksadana obligasi, dan ada reksadana saham. Nah, untuk dana pensiun sendiri, saya memakai Robo Advisor, di mana saya memakai settingan untuk profil resiko agresif level tertinggi level 10. Tiap-tiap orang tentu saja punya portfolio yang berbeda-beda ya. Kalau saya sendiri secara pribadi karena ini untuk dana pensiun untuk 15-20 tahun lagi, maka ketika terjadi penurunan yang cukup dalam sepanjang 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, itu tidak menjadi masalah bagi saya. Sehingga saya berani untuk memakai portfolio agresif. Dan juga saya sudah pernah merasakan penurunan di portfolio saya sampai 25% dan saya masih bisa tetap tidur dan nyenyak. Tapi tentu saja ini tidak bisa disamakan dengan sobat investor. Bisa saja sobat investor ketika turun 5% sudah tidak bisa tidur dan khawatir dengan portfolionya. Oleh karena itu saya sarankan untuk memilih portfolio yang lebih moderat kalau saya sobat investor takut melihat penurunan lebih dari 20%. Kita akan kembali ya ke komposisi dana pensiun saya. Di sini ada pasar uang, totalnya itu adalah 2,6 juta. Ada 2 di sini, ada Sukor Invest Money Market Fund. Ini adalah pilihan dari Robo Advisor ketika saya nabung rutin. Sedangkan untuk Manulife Dana Kas Syariah ini saya dapatkan dari cashback bagi sobat investor yang memakai kode referral Dodi Bicara Investasi. Dan ternyata reksadana pasar uang juga bisa turun ya. Kalau kita kembali lagi ke reksadana obligasi, jumlah dari reksadana obligasi ini alokasinya adalah 21% dan nominalnya itu adalah 205 juta. Di mana di sini majoris sukuk negara Indonesia itu adalah totalnya 161 juta. Ini saya dapatkan dari cashback juga yang lalu-lalu. Kemudian ada ABF Indonesia Bond Index Fund. Ini juga investasi saya yang termasuk cukup awal ya, sebelum Sukor Investable Fund itu dijual di Bibit. Dengan total keuntungan itu adalah plus 12,01%. Nah, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Kenapa kok reksadana obligasi bisa mengalami penurunan dan sebagainya. Tentu saja ketika kita mau membeli reksadana obligasi,
terutama obligasi negara, kita perlu melihat historisnya setidaknya untuk 3 tahun, dan pertama kali dilihat itu adalah bukan return-nya, tetapi yang pertama kali kita lihat itu adalah drawdown-nya. Drawdown-nya di sini adalah minus 8,5%. Ada kemungkinan di suatu saat, entah di tahun pertama, entah di 6 bulan pertama, entah di tahun kedua, akan terjadi penurunan pada reksadana obligasi dengan maksimum 8,5%. Return realistis apabila investasi di ABF Indonesia Bond Index Fund atau reksadana obligasi negara itu adalah setara dengan suku bunga dari obligasi negara yang tenornya 10 tahun, yaitu kalau tidak salah di sekitar 6-7% per tahun. Oke, kita akan kembali lagi. Ini adalah solusi bagi sobat investor yang tidak ingin melihat penurunan, yaitu bisa investasi di Sukor Invest Stable Fund. Kalau kita klik di Sukor Invest Stable Fund, maka kita bisa lihat ya, drawdown itu hanya minus 0,04%. Ya, artinya memang lebih bisa stabil dibandingkan reksadana obligasi negara. Nah, bagaimana cara kita bisa melihat proyeksi keuntungan selama 1 tahun ke depan ya? Kita bisa lihat CAGR 1 tahun yaitu plus 7,76, tapi kalau mau lebih akurat, sobat investor juga bisa lihat 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir returnnya adalah sekitar 1,5%, jadi kalau dikalikan 4, maka kemungkinan besar Sukor Invest Stable Fund itu akan menghasilkan kurang lebih di 1,5 dikalikan 4, yaitu 6% sampai 7,76%. Oke. Ini tadi penjelasan saya untuk reksadana obligasi, dan sekarang kita akan masuk ke reksadana saham, di mana reksadana saham ini adalah penyumbang portfolio saya terbesar, yaitu sebesar plus 44,52%. Ini angka yang fantastis ya, untuk ukuran investasi yang buy and hold forever ya, yang tidak dijual belikan, angka ini cukup besar sekali. Average IDX 30 menyumbang sebesar plus 42,09%, dan BNI AM Index IDX 30 menyumbang plus 46,08%. Nah, reksadana indeks IDX 30 ini adalah reksadana yang isinya saham-saham di bawah indeks IDX 30. Di mana di saham-saham tersebut itu ada saham-saham seperti Bank BCA, kemudian ada Telkom, ada BRI, Mandiri, Astra, Adaro, BNI, Carun Pokpan, UT, dan juga Merdeka Copper Gold. Ini adalah perusahaan-perusahaan blue chip yang memiliki kinerja yang bagus yang sudah diseleksi oleh IDX 30. Jadi, reksadana ini itu sifatnya pasif, dan salah satu keunggulannya adalah kita sudah tahu persis ke-30 sahamnya seperti apa dan expense ratio-nya cenderung lebih rendah. Meskipun itu bisa jadi bukan merupakan reksadana terbaik setiap tahunnya, tapi setidaknya performa mereka itu bisa mengalahkan mayoritas dari reksadana saham yang ada. Ada banyak pertanyaan yang masuk ya, Pak, saat ini reksadana indeks sedang tinggi-tingginya, apakah saat yang tepat untuk menambah investasi di reksadana indeks? Nah, salah satu keanehan dari perilaku investor di pasar saham ataupun di reksadana saham adalah baru mau membeli setelah performa 1 tahun terakhirnya meningkat. Padahal kalau saya dipikir-pikir, ketika kita datang ke dalam minimarket ataupun ke pasar swalayan, kita misalnya ingin membeli Indomie gitu ya. Kita membeli Indomie pada saat harga Indominya sedang naik, kencang-kencangnya atau sedang mengalami penurunan. Tentu saja kita membeli Indomie ini pada saat Indominya sedang ada diskon atau sedang ada penurunan. Tapi ternyata dari pengalaman saya di pertengahan bulan Maret ya, pada saat IHSG itu sedang turun-turunnya, reksadana indeks itu sedang turun-turunnya, justru orang-orang malah takut. Ketika ada diskon yang besar, orang-orang malah lari. Ketika pasar saham naik kencang-kencangnya, orang-orang malah berlomba-lomba untuk membeli karena beranggapan akan naik sama tingginya dengan performa yang ada di dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir. Nah, ini adalah salah satu kesalahan besar, kesalahan dari sisi perilaku investasi yang sobat investor perlu hindari. Kalau saya berinvestasi untuk durasi kurang dari 1 tahun, misalnya investasi untuk 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan, maka saya akan investasikan di reksadana pasar uang ataupun di tabungan ataupun deposito di bank digital. Kalau saya berinvestasi di 1-3 tahun, maka 100% itu saya masukkan di reksadana obligasi. Bisa reksadana obligasi negara ataupun di reksadana obligasi korporasi. Nah, kalau seandainya sudah 3-5 tahun, saya akan masukkan ke robo, bisa robo moderat yang memang isinya dominan adalah reksadana obligasi, dan kalau memang durasi investasi saya adalah lebih dari 5 tahun, barulah saya berani untuk investasi di reksadana saham. Ataupun lebih enak kita memakai robo, boleh robo moderat ataupun robo agresif. Kalau seandainya tujuan investasinya itu adalah ingin untuk dana pensiun yang akan dipakai 20 tahun lagi, bisa saja sobat investor tetap teruskan mencicil. Meskipun memang bukan hal yang baik untuk
all in masuk di saat sedang tinggi-tingginya. Tetap saja sobat investor pada plan sebelumnya, kalau memang jatah menabung di reksadana sahamnya adalah 500.000 per bulan, ya udah 500.000 per bulan, jangan ditambah-tambah gitu ya. Karena sangat riskan untuk menambah pada saat nilai lagi tinggi-tingginya. Nah, semoga dengan analogi saya sudah bisa cukup menjelaskan ya seperti apa mindset yang benar dari seorang investor. Sampai berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Semoga sobat investor tetap sehat selalu dan tetap sukses dalam investasi. Bye!